Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Pada video kali ini, kita akan lanjutkan materi bahasa Inggris kita dengan membahas past, future, perfect tense. Dimulai dengan rumus, fungsi, dan juga contoh kalimat. Tonton terus ya video ini. Past, future, perfect tense adalah suatu kalimat yang menyatakan suatu kejadian yang sebenarnya mungkin saja untuk terjadi, akan tetapi pada kenyataannya tidak terjadi di masa lampau. Sebagai contoh, kalian telah merencanakan sesuatu untuk dilakukan, namun rencana tersebut terhalang dan akhirnya gagal dilaksanakan, hingga kalian sering berandai-andai rencana tersebut bisa terjadi. Perlu diingat ya teman-teman, bahwa konteks dari kejadian di past, future, perfect tense ini adalah masa lampau. Rumus dari past, future, perfect tense. Rumus dari tense ini menggunakan bentuk lampau dari modals will or shall menjadi would or should. Kemudian ditambahkan auxiliary verb have dan kata kerja bentuk ketiga atau verb 3, baik itu kata kerja regular ataupun irregular. Berikut penjabaran rumus past, future, perfect tense dalam 3 bentuk kalimat, yaitu positif, negatif, dan interrogatif. Rumus kalimat positif, yaitu subject plus would or should plus have plus verb 3. Contoh kalimatnya, she would have bought a new car last week. Dia seharusnya sudah membeli mobil baru minggu lalu. Rumus kalimat negatif, yaitu subject plus would or should plus not plus have plus verb 3. Contoh kalimatnya, she would have not bought a new car last week. Dia tidak seharusnya membeli mobil baru minggu lalu. Rumus kalimat interrogatif, yaitu would or should plus subject plus have plus verb 3 and question mark. Contoh kalimatnya, would she have bought a new car last week? Sudahkah seharusnya dia membeli mobil baru minggu lalu? Sekarang kita akan lanjut pada keterangan waktu yang biasanya bisa muncul pada past, future, perfect tense. In last year, on last week, at 9 o'clock yesterday, in March last year. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui rumus dan juga contoh serta keterangan waktunya, sekarang kita akan masuk pada pembahasan fungsi pada past, future, perfect tense yang dilengkapi dengan contoh kalimatnya. Fungsi yang pertama, untuk conditional sentence type 3 atau kalimat pengandaian atas sesuatu yang sudah direncanakan tapi tidak terjadi dan dibicarakan kembali, menggunakan kata if sebagai pengandaian. Contoh kalimatnya, if Lisa had met Andy, she would have felt happy yesterday. Seandainya Lisa sudah bertemu dengan Andy, dia akan sudah merasa bahagia kemarin. Fungsi yang kedua, untuk membicarakan kembali kejadian di masa lampau yang tidak terjadi tetapi seharusnya dan diharapkan bisa terjadi, menggunakan modal should. Contoh kalimatnya, you should have finished your homework by now. Kamu seharusnya sudah menyelesaikan pekerjaan rumahmu. Fungsi yang ketiga, untuk menceritakan kejadian di masa lampau yang tidak berhasil dilakukan, menggunakan could. Contoh kalimatnya, my uncle could have bought a new motorcycle, but he preferred to save money and wait for a new car. Paman saya seharusnya sudah bisa membeli motor baru, tetapi dia memilih untuk menabung dan menunggu mobil baru. Fungsi yang keempat, untuk membicarakan kemungkinan yang terjadi di masa lampau dengan menggunakan may, might, and could. Contoh kalimatnya, the man looks sad. He might have waited for her girlfriend for 2 hours. Pria itu terlihat sedih, dia kemungkinan besar telah menunggu pacarnya selama 2 jam lamanya. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui mengenai pembahasan past, future, perfect tense, sekarang akan diberikan soal latihan yang bisa kalian kerjakan di rumah ya. Perhatikan soal latihannya. Soal yang pertama, buatlah contoh kalimat menggunakan rumus past, future, perfect tense, masing-masing satu untuk kalimat positif
negatif, dan interrogatif. Soal yang kedua, buatlah satu kalimat menggunakan salah satu fungsi dari past, future, perfect tense. Jika kalian sudah tahu jawabannya, silakan kalian tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari Halo Edukasi kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Halo Edukasi. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.